Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nah, sekarang giliran adik yang mengalami. Perkenalkan, nama saya ini Kak bisa panggil Rahmi. Nah, Rahmi di sini sudah tahu belum apa yang dilakukan? Udah Kak, itu konseling. Untuk sebelumnya Rahmi sudah pernah melakukan kegiatan konseling? Untuk sebelumnya belum pernah melakukan konseling. Jadi perlu dijelaskan sedikit ya. Konseling itu seperti yang kita lakukan saat ini. Kakak sebagai konselor dan Rahmi sebagai konseling. Di tahap ini Rahmi bisa bercerita apa saja tentang apa yang Rahmi rasakan, baik itu rahasia, unek-unek dan sebagainya. Untuk penyampaiannya Rahmi tidak perlu ragu karena kakak sudah memegang aset kerahasiaan. Jadi cerita Rahmi bisa kakak jaga kerahasiaannya. Nah, jadi silakan Rahmi luapkan semua emosi yang Rahmi rasakan pada saat ini. Jika Rahmi ingin marah, silakan marah. Pokoknya luapkan saja apa yang dirasakan. Untuk poin yang paling penting pada tahap konseling ini, Rahmi di akhir konseling akan menentukan solusi dari masalah yang Rahmi alami. Kakak hanya sebagai pendengar untuk masalah yang Rahmi alami. Jadi silakan Rahmi bercerita tentang masalah yang Rahmi alami. Baik, terima kasih Kak. Jadi masa yang saat ini saya ingin ceritakan kepada Kakak yaitu masa pertemanan. Jadi pertemanan ini dari semester 1, dan itu memang benar-benar kita belum pernah kenal. Jadi emang kenalnya di kuliah, dan juga saya sudah percaya gitu, sudah percaya kepada dia tuh dia nih sahabat saya gitu. Sudah kenal, saya udah persepsi saya tuh saya benar-benar udah kenal diri dia gitu. Ternyata dia tuh nggak gitu. Ternyata persepsi saya ke sahabat saya ini jauh di luar pikiran saya, dan juga dia sempat berpikir kalau misalnya saya ini munafik gitu. Padahal saya tidak pernah munafik kepada dia, dan ternyata pas saya cari ke yang lain, ada yang melapor kalau bahwasannya sahabat saya itu eh, menjelek-jelekan saya dan teman-teman saya lainnya gitu. Seperti kayak si Rahmi ini sering keluar malam gitu, sering nongkrong malam gitu ke kawan-kawan kelas saya. Padahal nyatanya saya nggak pernah gitu sama kawan saya. Dan juga dibilang kepada kawan lokal ada satu, dia itu menceritakan katanya kami ini menggosip atau ya menggosipkan dia gitu tentang kehidupannya dia lah, tentang percintaannya kawan kita tersebut itu. Tapi ternyata saya dan kawan-kawan saya nggak pernah kayak gitu gitu kan. Dari omongan-omongan kawan tersebut tuh kita, karena kita nggak melakukan itu, jadi kita kayak mau membuktikan gitu. Kita tanyalah, saya tanyalah ke kawan-kawan yang memang ada dia sebutkan itu. Nah pas saya tanya tuh nggak ada kata kawan kami yang disebutkan, kawan kami yang saya unek-unekin, dan nggak ada. Nah pas itu kita juga bingung mau percaya ke siapa gitu, karena satu sisi yang ngomong ke kita itu teman kita, dan satu sisi ini hanya sekedar kawan lokal lah gitu kan. Nah, terus kita pertemuin lah mereka tuh yang mereka sebutkan tuh, dan kami ini yang dia jelekin. Terus dia masih kayak enggak, aku nggak ada ngomong kayak gitu. Sedangkan yang orang tersebut nih, kawan lokal kami ini, iya dia ada menyebutkan kayak gini, kalian tuh kayak gini, kalian tuh keluar malam, kalian tuh sering aja, pokoknya yang buruk-buruk lah gitu Kak. Nah jadi dari situ kita ngerasa kayak ini yang salah di kita karena kita nggak bisa bimbing dia atau gimana. Nah terus juga dia tuh akhir-akhir kemarin tuh agak menjauh dari kita. Kita juga bingung kenapa dia menjauh gitu. Padahal kita nih nggak ada salah ataupun
kalau main juga kita ajak dia gitu, walaupun dia nggak satu kos sama kita ajak dia, ayo ke kos yuk gitu, ayo main yuk gitu. Cuman dia kayak akhir-akhir ini kayak nggak deh gitu. Lagi sakit perut, nggak deh lagi di rumah gitu. Kita bingung juga pada masalah keluarganya atau gimana. Nah pas kita cari-cari, oh yaudah mungkin dia mau sendiri atau kayak mana gitu. Pas mau kita cari-cari, adalah satu kabar yang kita bikin kita kaget juga. Dan itu benar kayak kita ngerasa kayak, ah kita nih temen, ini teman kita loh gitu, kok bisa dia seperti itu gitu. Jadi kita kaget juga, kok bisa gitu, apa kita yang nggak bisa bimbing dia gitu, nggak bisa merangkul dia supaya ke jalan yang baik gitu kan. Terus nah orang tersebut melaporkan ke kami kayak gini loh nih, ini kawan kamu nih, dia kayak gini, dia tuh kayak gini gitu. Kita bingung, ih apa iya sahabat kita seperti itu gitu. Terus pas kita cari tahu ke orang tersebut yang melaporkan ke kami ini, dan kami itu juga nggak tahu orang tersebut itu siapa gitu. Pas itu, nah orang tersebut tuh ngasih bukti-bukti yang memang bukti itu emang kawan kita sendiri gitu, memang dia sendiri muka itu. Dan di situ kita benar-benar kayak benar-benar kayak kecewa, ini yang salah nih, yang salah nih kita atau dia 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 sendiri gitu. Dan juga pas kita ajak dia bicara di kos, face to face lah sama kita kita ini, bilang iya dia seperti itu karena diancam juga katanya kak. Terus kita sebagai kawan membantu dia tuh untuk ngomong ke orang tersebut yang dia bilang diancam, kayak gini loh, harusnya nggak boleh kayak gitu kayak gitu. Dan kita sudah berusaha sebagai sahabat gitu, sebagai sahabat untuk ngasih tahu ke jalan-jalan nggak boleh kayak gitu lagi gitu, nggak apa lah, jauhin lah dia tuh gitu, itu benar-benar nggak baik gitu kan. Dan gitu ternyata setelah kita bilang yang seperti itu ke dia tuh nggak ada perubahannya kak. Dia tuh nggak ada perubahannya, dia tuh tetap ke jalan itu, dia tetap mau tetap mau seperti itu, yang dilakukan tuh yang benar emang salah gitu. Dan juga akhirnya masalah itu panjang, dan sebetulnya kami ini nggak ada memperpanjang itu masalah dia dan keluarganya, dan yang dia bilang dia itu. Cuman kita sebagai kawan, dia bilang jangan kasih tahu ke keluarga aku katanya. Itu kita bingung juga kak, kalau nggak dikasih tahu ini bakalan diperpanjang sama orang tersebut karena kan diancam. Itu orang tua tuh pasti, keluarga tuh harus tahu kan anaknya ini seperti ini ternyata gitu. Nah, dan juga kuliahnya jadi terganggu kak. Karena diancam tuh kuliahnya jadi terganggu, dia jadi jarang masuk kuliah gitu, merasa jadi merasa sendiri menyendiri gitu, padahal kita sudah mengajak dia tidak mau. Akhirnya karena kita bingung dan memang harusnya sebagai sahabat ini mengasih tahu ke keluarganya yang baik, akhirnya kita kasih tahu lah ke keluarganya. Pertama ke kakaknya dulu, kakaknya juga kaget kan, kakaknya kaget. Terus kita bilang, kak kami bukannya mau meluaskan masalah ini kak, cuman kami sebagai sahabat nih harus harus ini benar-benar harus keluarga tahu kak gitu. Cuma eh, kawan kita tersebut nih nggak mau sebetulnya kak dikasih tahu keluarganya. Cuman itu memang menyangkut harga dirinya dia kak, dan juga itu diancam tuh juga pakai harta kak. Maksudnya orang tersebut mengancam kirim uang segini gitu untuk ini untuk ini gitu. Kan nggak mungkin lah kak terus berkelanjutan seperti itu kan. Dan juga kawan kami ini memang belum sepenuhnya tahu sama yang diancam ini, dia kenal lewat sosmed gitu kan. Terus otomatis dia belum pernah ketemu, belum pernah kenal dekat. Terus apa bisa gitu orang tersebut ngancam dia gitu. Dan seterusnya akhirnya orang tuanya tahu, terus dia
kasih saran maupun arahan sama orang tuanya seperti ini. Dan akhirnya bukannya kami kecewa kak, cuman kecewa kak, cuman kita udah lah gitu dari dia menjelekan kami, dari kita menutup rahasia dia, kita tutup rahasia nggak ada yang tahu, ternyata dia menjelekan kami kak. Nggak hanya sekeliling kawan kelas kami, cuman tapi dia juga menjelekan ke kelas lain gitu. Nah memang nyatanya itu bukan kita gitu kak, bukan kita yang kayak gitu kejelekannya tuh yang dia sebutkan ke anak-anak yang lain itu. Jadi karena memang memang sih sakit hati kita nikah gitu, sakit hati katanya kawan kami juga biang keroknya dalam masalah dia, dibilangnya kita kan sebagai teman ini ngasih saran lah gitu kan, cuman dia nganggapnya kita nih mengatur hidup dia, mengatur percintaannya, mengatur keluarganya dia, padahal kita baik ke depannya dia gitu kan. Jadi karena kita juga udah kecewa, sudah serahkan juga ke orang tuanya, jadi kita lepas tangan aja tentang masalah itu kan gitu. Dan juga bukannya mau memutuskan silaturahmi, tapi memang memaafkan sudah kan, cuman yang untuk dekat lagi menjadi sahabat atau percaya lagi ke dia itu udah tidak ada kan. Jadi kan masalahnya gitu, dari pertengkaran kalian itu dimulai dari kalian memilih untuk membongkar rahasia si anak ini ke keluarga mereka. Menurut Rahmi, langkah yang Rahmi ambil itu udah benar atau salah? Sebetulnya di awal tuh ragu dan takut salah gitu kak, apakah nanti dia nih bakal dikeluar buruknya ya kak, bakal dikeluarkan atau dicoreng dari keluarganya atau gimana. Cuman satu sisi kami nih mau orang tuanya tuh yang menyelesaikan, bukan kami gitu. Dengan hasil itu Rahmi kayak merasa pantas nggak melakukan hal itu gitu? Pantas sih sebetulnya iya kak, dalam konteks kita nih sahabat dia gitu. Kan Rahmi sudah paham kan dengan resiko yang jika Rahmi mengadu resikonya seperti ini, dan sekarang kan Rahmi yakin akibatnya seperti ini. Terus untuk dari hasil yang itu tuh apa yang ingin Rahmi lakukan? Apakah Rahmi ingin kembali menjalin persahabatan atau ingin tetap mengalir sebagai teman biasa atau seperti apa? Mungkin dari saya pribadi dan juga kawan-kawan itu sebetulnya mau menjalin hubungan lagi gitu kak, tetapi kawan kita ini nggak, rasanya dia kayak seperti nggak mau lagi gitu berkawan sama kami, karena kayak waktu itu kami sempat ketemu pas-pasan di bawah tuh di pasar, kami lagi saya lagi melihat dia gitu kan, cuman dia tuh selengah aja kak, kayak pura-pura nggak lihat padahal dia lihat gitu. Jadi kita mau nyapa juga gimana gitu kak, mau menjalin hubungan lagi juga gimana, apakah dia nggak mau membuka pertemanan lagi ke kita gitu, padahal sebenarnya kalau salahnya itu pasti keduanya kita salah sebetulnya kan. Cuman yang ini yang Rani ragukan tuh iya dia mau nggak berkawan sama kita karena dia sendiri yang kayak menjauhi itu kan, kita mau mencoba untuk berkawan lagi tapi dia yang pura-pura tidak mau. Kan udah kelihatan kan dari namanya respon dia kan, kayak dia yang menjauh. Kami dalam pikiran kayak benar nggak dia menjauh karena memang karena kalian mengadu atau ada alasan lain, pernah nggak terpikirkan sama kalian dia menjauh atau emang benar itu pure salah kalian atau karena ada alasan lain? Pernah nggak kalian terpikir seperti itu? Terpikir sih pernah kak, mungkin dia mikir kayak kita salah nih, salah. Dia ngerasa kita yang salah, mungkin karena dia ngerasa kita yang salah dari permasalahan ini, jadi dia tidak mau berkawan lagi sama kita. Dan itu tuh untuk masalah itu solusi apa yang bisa Rahmi pikirkan? Maksudnya apa usaha yang Rahmi ingin
lakukan agar kalian bisa berteman lagi? Setidaknya saling sapa lah gitu. Mungkin usaha atau solusi dari teman-teman juga mungkin ya cari lagi ya lewat media sebenarnya mungkin kayak di like atau kan sebenarnya benar-benar kayak nggak ada no like benar-benar blokir gitu. Nah sekarang kan coba udah no buka blokir dia dan dia juga buat dan juga ternyata nge-follow kita juga gitu, berarti dari pandangan dia juga oh dia mau gitu, cuman belum terlaksana dengan lancar gitu kan. Dan juga mungkin kalau misalnya ketemu di jalan atau kayak mana lagi, mungkin biarlah kita yang dulu menyapa gitu. Rahmi yakin dengan keputusan Rahmi tadi, kayak berarti Rahmi menyimpulkan untuk memulai sendiri kan, memulai terlebih dahulu untuk memperbaikinya. Rahmi yakin gitu. Setelah yang Rahmi ceritakan tadi, kan kita sudah mendapatkan solusi, yaitu Rahmi dan kawan-kawan akan rendah hati dengan mencoba memulai komunikasi terlebih dahulu untuk memperbaiki komunikasi yang telah terganggu. Untuk konseling selanjutnya, kita akan membahas evaluasi dari cara yang akan kami lakukan dengan rencana-rencana tadi, dan kita akan membahas lebih lanjut masalah-masalah lain yang Rahmi rasakan. Semoga Rahmi bisa menjalankan tugas konseling ini dengan baik, dan kita akan bertemu di proses konseling selanjutnya. Apakah Rahmi bersedia? Insya Allah. Terima kasih atas keterbukaan Rahmi pada proses konseling kali ini. Mari kita angkat ke depan. Terima kasih Kak.